Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar terintegrasi dari penggunaan database dalam CRUD atau CRUD. Nah, saya senang bacanya CRUD ya. Kemudian apa namanya? Kemarin itu kita masih fundamentalnya, masih kosongan apa ya? CLI-nya atau saya katakan DD-nya, DAM-D-nya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat suatu bentuk yang asik berupa GUI. Jadi tinggal klik data terserap gitu. Jadi yang pertama, seperti kemarin, template yang saya gunakan yang simple aja, SMK Kayangan, SMK yang ada di atas langit ya. Nah, di sini halaman data siswa. Data siswa ini sebenarnya adalah bentuk dari read data yang ada di dalam database. Nah, kalau kita lihat di sini database saya bentuk seperti ini. Saya buka dulu. Jadi di dalam database ini kemudian di Lara kalau nggak salah ya. Lara ini ada siswa, tabel siswa. Di sini ada 1 sampai 9 karena di sini ada yang hilang ya karena di sini saya menggunakan auto increment dan kalau ditambahkan mana yang dihapus itu nanti nambahkannya lewat yang paling belakang di sini. Jadi ada data seperti ini. Ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh si Laravel menggunakan form tambah data. Kalau nggak jadi ya tinggal di back aja di sini. Nah, form tambah data ini teman-teman yang saya gunakan adalah codingannya seperti ini. Jadi yang pertama kali teman-teman lakukan adalah dipikirkan konsep yang nanti mau dibuat itu kayak bagaimana. Jadi yang pertama saya pengen tampilan dulu yang saya buat. Tampilan adalah siswa seperti ini. Jadi teman-teman masih ingat ya tadi yang tampilan ini itu halaman data siswa. Ini kan ada tabel ya teman-teman, ada tabel yang mana aksi ini disusun oleh tombol. Tombolnya itu bisa menggunakan button atau link yang bukan link ini ya, href itu, href. Nah, ini di sini ada tabel head. Nah, tabel head ini saya gunakan nomor, nama, alamat, gender. Kebetulan saya menggunakan Bootstrap ya ini ya untuk proses templating engine-nya. Di sini seperti kemarin ada extend section sama isi sectionnya ini apa. Kemudian di sini saya gunakan tbody for each. Nah, for each ini data siswa. Data siswa diambil dari mana? Teman-teman gunakan pengambilan data. Pengambilan datanya di sini, teman-teman. Jadi, kemarin itu kan kita menggunakan query builder, ya kan? Sekarang di sini saya tidak menggunakan query builder, melainkan saya gunakan ini. Baca DB eloquent, elok, saya singkat elok aja. Jadi baca DB elok atau eloquent itu saya gunakan data dari model siswa dan saya panggil all seperti ini. Ini, oh maaf, ini bukan GUI ya. Ini sebenarnya sama, ini yang kemarin. Cuma di sini GUI-nya di sini. Jadi kalau teman-teman gunakan GUI yang ada di sini, baca DB GUI. Nah, model siswa all. Ini ada read menggunakan eloquent. Oke, model siswa all. Seperti kalau di dalam kode igniter yaitu adalah find all. Masih ingat teman-teman seperti kemarin ya, saat teman-teman gunakan kode igniter. Kemudian data ini saya lempar ke sini. Saya lempar ke data siswa. Masih ingat ini ada return view yang mana memanggil file siswa.bleed.php yang mana dia ada di dalam folder layout. Jadi Laravel tidak mengenal slash, melainkan mengenal dot. Jadi di situ teman-teman. Apakah bisa kalau slash? Saya coba aja ya, karena ada beberapa yang dia error. Oke, ini bisa teman. Jadi kalau Laravel yang 11 itu dikasih slash juga bisa, dikasih dot juga bisa. Teman-teman amati ya, ini dot sama, slash juga sama. Jadi jelas ya di sini ya, slash boleh, dot boleh. Jadi kalau ada tutorial atau mungkin pembahasan pakai dot atau slash, dua-duanya. Jangan dua-duanya, salah satu boleh ya, teman-teman jelas ya di sini ya. Terus kemudian data siswa seperti ini. Nah, terus misalkan kalau saya gunakan eloquent, tapi eloquentnya tidak all, tetapi apa namanya? Agak gini aja, wes. Kita coba untuk ini terkait dengan data ya, baca data. Nah, eloquent itu kalau misalkan Pak, saya pengen nggak muncul ini, munculnya cuma DD saja, ya tinggal di komentari, terus Anda DD, terus Anda dolar data. Selesai. Anda refresh. Nah, ini seperti ini ya. Anda refresh. Itu kan jadi CMD-an kan. Array-nya ada berapa? Array-nya ada
Ini ada MySQL, ID, array, dan bla bla bla. Terus di sini ada atributnya apa saja. ID siswa, ISA, jalan kudu, P. Nah, ini kan contohnya teman-teman. Kalau pakai tidak GUI, makanya kalau yang tidak GUI sudah saya sediakan di atas sebenarnya tadi di sini tidak GUI. Jadi ini model Eloquent bukan GUI. Jadi di sini bukan GUI. Tapi saya coba di sini saya gunakan GUI biar teman-teman ini lebih detail, lebih jelas. Jelas ya di sini teman-teman ya. Untuk baca sudah oke. Nah, data ini teman-teman, data siswa itu saya lempar kemana? Lempar ke siswa Blitz. Jadi pastikan misalkan nih ini data saya, misalkan tak ganti data saya di sini ya. Maka teman-teman harus ganti di sininya data saya. Jadi jangan data siswa lagi. Kenapa? Kalau ini tidak saya ganti, misalkan saya tidak saya ganti ya, misalkan tidak saya ganti, yang pasti nanti jadinya dimarahi. Data saya nggak ada, yang ada data siswa. Kalau saya ganti data saya, maka sudah baikan lagi Laravel. Oh, sebentar, data saya save. Siswa data saya apakah? Oh, ini loh teman-teman. Data saya. Jadi di sini ada yang error. Nah, teman-teman amati, kelihatan ya, sudah muncul semua. Ini adalah JSON-nya. Jadi JSON-nya seperti ini nih bentuknya. Cuma ini nggak perlu dilihat karena kita nggak pengen runsep seperti JSON. Jelas ya di sini teman-teman ya. Oke, kemudian saya lanjutkan terkait dengan read sudah. Oke, read sudah. Bagaimana kalau saya pengen menambahkan? Yang pertama, desain formnya saya pengen. Kalau ini saya klik tambah, maka dia nanti akan membuka sebuah form. Logikanya bagaimana teman-teman? Harus yang pertama adalah tambahkan tombol dulu. Tambahkan tombol yang pertama. Tambahnya bagaimana di sini? Setelah tabel, setelah tabel, teman-teman tambahkan. Nah, ini tambah data, tambahkan button. Waspada. Kalau di kode igniter kita menggunakan apa? Base URL. Tapi kalau kita di apa namanya Laravel, kita gunakan URL saja tanpa base URL. URL tambah data siswa, role-nya di sini, maaf, di sini kelasnya button primary. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen button sukses, ya tinggal diganti saja seperti ini ya. Tinggal saya refresh, jadinya hijau. Atau saya ganti aja, karena biar biru, nggak sama ini. Tinggal saya tambah. Nah, saya pengen nanti saat menambahkan, itu saya pengen nambahkan data. Misalkan data apa. Nah, ini kita harus memiliki mindset yang dilakukan apa? Setelah teman-teman menambahkan ini, tombol, yang perlu ditambahkan adalah jangan view-nya dulu. Boleh sih view-nya, jangan view-nya dulu saran saya, tapi di dalam routes-nya dulu. Routes-nya kalau mau tambah data, itu kan berarti ada klik tambah, nanti dia larinya kemana? Layout form. Layout form. Kenapa kok tidak pakai controller? Coba berpikir seperti ini, teman-teman. Kalau saya perlu ke controller itu bisa teman-teman saya lakukan. Tetapi akan menjadi pemborosan. Mengapa? Nanti malah jadi pemborosan. Misalkan ini saya edit seperti ini ya. Misalkan nih saya edit seperti ini. Saya edit routes terus get. Nah, seperti ini. Nah, di dalam ini, di dalam slash-nya itu saya copy aja ini ya atau gini ya. Slash tambah dt slash siswa. Terus di sini saya pasang controller. Controller yang saya gunakan adalah my controller. My controller ini terus class. Di sini ada tampilkan form tambah. Jadi saya gunakan ini teman-teman ya. Saya coba ya, saya edit ini ya biar kita juga ada sedikit live code-nya ya biar enggak seperti PPT lah teman-teman ya. Ini tampilkan form tambah. Saya masuk ke controller di sini. Tadi kan tambah kan ada di sini ya. Ini langsung eksekusi tambah. Di sini saya tambahkan lagi di sini public function. Terus tadi tampilkan form tambah. Terus di sini seperti ini, seperti biasanya return view. Nah, view-nya ini saya buat oke.
Saya buat seperti ini, saya copy saja view-nya, oh maaf, layout slash, kalau nggak salah itu, coba kita cek di sini. Ini saya save dulu, ini form ya, form add ya. Jadi di sini saya masukkan form add. Nah, ini oke. Jadi ceritanya ini sementara saya hapus ya, saya komentari ya. Saya route get tambah data siswa, controller tampilkan data. Kemudian ini saya lempar ke sini, tampilkan form tambah. Bagaimana aksi dari si kode ignite si Laravelnya? Tak klik, muncul. Tidak ada error teman-teman ya. Terus saya isi niam misalkan. Jalan Manukan misalkan, laki-laki kirim data, sudah berhasil di sini ya kan. Tinggal kalau misalkan teman-teman Pak, kalau ngeklik manual kan jadinya bagaimana, ini contoh contoh teman, contoh yang simple seperti bukan simple ya, urainya seperti ini. Cuma di sini saya bisa komentar, saya kasih komentar di sini teman-teman ya. Ini saya komentari di ini save dulu. Webnya saya komentari, di sini saya komentari juga. Yang ini saya buka lagi. Jadi langsung yang tadi semula get saya langsung view. Karena apa? Saya nggak membutuhkan controller. Jadi kalau seandainya ini apa? Saya refresh, dia akan muncul seperti ini. Jadi kalau saya tambah, sudah aman. Di sini Udin misalkan, Jalan Dianudin, laki-laki, kirim, masih aman di sini. Jadi jelas ya teman-teman ya, terkait dengan tambah ya. Loh Pak, bagaimana kalau supaya setelah tambah itu nggak muncul seperti tadi Pak? Teman-teman bisa gunakan return. Nah, return apa? Return redirect. Ini ada di sini. Jadi saya copy aja. Kenapa kok tadi tidak saya kasih return redirect? Itu karena saya pengen di sini echo itu nanti tahu apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini misalkan data siswa. Oke, saya ke SMK tadi, SMK Kayangan lagi ke data siswa. Saya coba tambahkan eh, Ari, nah, cewek lah, misalkan cewek Silviatur Rohma, misalkan domisili Jalan Sidayu, ini yang dari Gresik mungkin tahu. Daerah Pantura. Nah, di sini langsung ya sudah muncul ya seperti ini. Jadi bagaimana kalau saya edit, misalkan saya edit cantik misalkan, misal aja kan cewek ya. Nah, oke, kalau update masih di satu artinya berhasil. Kalau saya data siswa, nah dia akan muncul di sini. Teman-teman jelas ya di sini ya. Ini saya delete aja nih, saya hapus. Batal. Jadi tinggal ngasih redirect saja teman-teman. Jelas ya. Itu terkait dengan proses apa namanya justifikasi dari ini outputnya. Jadi di situ teman-teman terkait dengan tambah. Nah, bagaimana kalau update? Nah, di sini tadi tambah logikanya seperti itu. Terus kalau untuk tambah, nah di sini ada perintah request. Request ini digunakan untuk form yang teman-teman ciptakan tadi. Misalkan nih, formnya saya letakkan di sini ya, add. Form add itu saya gunakan ini, aksi tambah. Jadi kalau dia diklik itu akan memunculkan aksi tambah. Tapi begini teman-teman, sebaiknya nanti bentuk ini itu teman-teman tambahkan seperti ini nih. Jangan aksi tambah karena kemarin saya menemukan ada error URL, dipastikan itu benar-benar adalah aksi tambah. Nah, di sini saya coba refresh lagi ya. Saya tambah, apakah tambah benar atau tambah salah? Misalkan Nia Nasi misalkan pakai E. Domisili Blitar, perempuan lagi, kirim data siswa. Nah, teman-teman bisa melihat ya, dia bisa kebaca. Jadi ada kalanya bisa, ada kalanya dia nggak bisa. Jadi itu yang menjadi poin penting teman-teman. Terus jangan lupa gunakan CSRF. CSRF itu untuk menghindari spoofing dan lain-lainnya. Jadi tambahkan ini sama ini. Ada kalanya bisa, ada kalanya enggak.
Nah, nanti coba saya buktikan kalau tidak pakai URL, apakah error atau tidak di update. Kemarin saya nemukan itu soalnya. Di sisi form ini sudah oke ya, saya tutup dulu biar nggak banyak-banyak. Form delete juga saya tutup dulu sementara. Form edit. Nah, form edit ini teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman tadi melihat, itu kan ada ini ya, ada edit ya. Edit ini kan kalau teman-teman amati, saya klik, dia langsung otomatis di bagian pojok, pojok yang bagian bawah nih. Yang sebelah sini ya, nanti teman-teman amati itu ada edit DT siswa 17 atau tak klik aja lah di sini. Ini kan muncul ya 16. Kalau saya batalkan, ini misalkan Gorilla ini 9 ya ID-nya. Ini contoh edit aja. Dan di sini edit itu saya gunakan bentuk seperti ini teman-teman di dalam code-nya. Saya gunakan di dalam siswa itu saya gunakan ini. Ada ini nih, hapus data, terus ada di sini ID/ID. Masih ingat ya kemarin teman-teman ya, kalau ada slash ID terus kita lakukan editing root-nya itu saya pasang seperti ini. Artinya apa di sini? Dia melempar sebuah parameter berupa apa? ID, tergantung dari ID mana yang diedit. Terus kemudian dari sisi sini nanti data ini itu akan dieksekusi. Eksekusi oleh siapa? Oleh controller. Controller akan menampilkan ini. Jadi kalau ada go to form edit terus di sini ada proses ini ya, edit. Nah, ini sebenarnya tidak perlu request ya. Ini form edit ini nggak perlu request karena saya nggak butuh request dari form edit di situ. Karena apa? Cuma nampilkan saja. Nah, oke, jadi kalau saya refresh, saya cek, saya tes ya. Tadi edit ya, edit misalkan Udin, Udin ganteng, misalkan bisa. Nah, ini laki-laki, nah, laki-laki. Nah, di sini masih oke ya, masih aman. Data siswa, oke, Udin ganteng, jadi laki-laki. Di sini teman-teman amati, di mana tadi, mana tadi? Oke, di sini form go to edit ada ID. ID ini yang mau diedit siapa? Ini dimasukkan di sini. Terus yang pertama teman-teman di sini ada find or file. Nah, find or file ini digunakan untuk ibaratnya kalau di apa kodenya tadi itu find, terus find-nya apa? Terus kemudian biasanya ada first. Nah, seperti ini. Jadi saya gunakan kalau di Laravel find or file, find or file. Ada ID di sini, terus kemudian di model siswa ini menggunakan Eloquent teman-teman. Jadi ini adalah Eloquent. Loh Pak, kalau pakai DB bagaimana? Tinggal di transfer seperti ini. Kalau teman-teman mau mainan pakai apa namanya kemarin? Query builder, teman-teman seperti ini. DB tabel where. Nah, where apa ya? Where ID siswa terus dimasukkan sini. Itu kalau teman-teman pakai query builder. Apakah bisa, Pak? Bisa. Tinggal nanti implementasinya teman-teman coba sendiri teman-teman ya. Ini sini tidak saya coba ya di sini ya. Jadi nanti mungkin kalau ada waktu nanti saya gunakan untuk klinik miliknya Mas Dani tadi. Nah, di sini teman-teman ada bukan aksi tambah tadi from edit ya. Go to form edit. Nah, go to form edit ini dia melalui form edit nanti akan memunculkan layout form di sini. Jadi saya ganti seperti ini juga bisa ya atau titik aja nggak masalah. Form edit ini saya masukkan, lagi-lagi saya masukkan mengapa kok saya pasang data siswa. Nah, data siswa ini, kalau form edit gunanya untuk apa? Teman-teman masih ingat, kalau ini tidak saya pasang, value-nya nggak ada. Artinya Anda harus ngetik manual. Nah, ini kalau misalkan nama itu mau diedit, kalau enggak kan kita biarkan aja kan gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya mengapa kok saya masukkan data siswa ini, supaya kalau mau ngedit itu nggak kosong kosong formnya. Jadi itu teman-teman. Terus di sini saya pasang hidden. Hidden ini gunanya untuk apa? Jadi ada cara orang menggunakan. Jadi kalau saya sih lebih senang ini saya pasang hidden. Ada hidden ID di sini. Terus hidden ID value-nya saya masukkan di sini dari database-nya. Terus nanti di bagian controller saat di update. Jadi kalau ini diklik, klik itu kan klik submit ya. Klik submit, ubah data siswa, klik submit ini itu akan mengeksekusi dari aksi update. Aksi update itu di mana? Ada di web atau ada di route. Route-nya itu aksi update itu ada di controller aksi update juga. Namanya di sini nih, aksi update. Maka teman-teman bisa melihat
update model siswa find. Nah, ada find ya. Kalau ini kan find or fail. Kalau find juga bisa. Find or fail itu sebenarnya kalau error itu tidak take not found. Nah, kalau teman-teman misalkan pakai find itu juga bisa saja teman-teman ya. Tidak find on or file. Jadi sebenarnya bisa. Nah, di sini karena ada form, maka saya panggil ID, bukan ID, request. Requestnya seperti ini. Jadi semua data yang dari form saya request. Jadi kalau teman-teman di Laravel, di Code Igniter itu juga ada request. Request dari si siapa. Nah, biasanya kalau saya coding itu saya kasih F. Awalan F itu untuk form. Form nama, form alamat itu saya kasih F. Lupa kok enggak P, kok enggak apa ya. Biar match aja teman-teman ya. Di situ form ya formulir gitu. Oke. Terus yang mau diupdate apa? Yang mau diupdate. Nah, kalau kita tulis manual juga bisa, tapi gunanya apa? Tadi ada form terus tulis manual, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ego update saya redirect ke mahasiswa. Jadi di sini tadi kan ada konfirmasi ya. Saya redirect aja, tidak saya gunakan, tapi redirect ke data mahasiswa. Form delete juga sama. Ini saya redirect ke sana. Oke, jadi semua sudah saya redirect. Sekarang kita coba di sini. Refresh, Yuli, edit. Di sini kan perempuan tadi ya. Yuli, bukan Yuli tapi Putri. Nah, ini banyak Putri di sini. Ubah data, sudah masuk sini ya. Jadi yang tadi namanya Yuli, kita ganti ini juga sama. Yuli yang kedua kita ganti Agung. Terus jadinya bukanan laki-laki. Nah, ini sudah menjadi laki-laki di sini tadi nomor 6. Nah, kalau ini saya edit lagi, yang semula tadi, nah ini teman-teman, ini kayaknya saya ada bocor. Di sini kan laki-laki ya. Terus kalau saya edit, nah di sini ada perempuan di sini. Harusnya kan laki-laki ya. Kok di sini perempuan? Kita cek. Kenapa kok di situ ada kesalahan? Kita cek ada kebocoran. Bocornya gimana? Kalau ada bocor-bocor gini asik nih teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman di sini kita bisa lihat hmm, harusnya benar sih. Ini kalau kelamin itu adalah laki-laki, maka dia L dan dia lakukan cek. Tapi kalau ini perempuan, dia tercek ini. Harusnya sudah benar. Tapi kok dia ini ya, apa? Oke, kelamin, ID siswa, siswa sama dengan L sama P. Oke, coba kita cek sih. Ini tadi kan harusnya perempuan laki-laki ya, tapi kok di situ. Sebentar, sebentar. Ini tadi laki-laki. Oke. Name, value, laki-laki. Oke. Itu tercek. Coba saya refresh dulu ya. Di sini harusnya coba ini kalau perempuan benar kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki coba kita cek. Oke, di sini masih perempuan. Jadi mungkin logiknya apa? Ketuker ya. Jadi harusnya ada if. Cuma di sini kemarin tuh saya pasang if di apa namanya? Di Blade itu agak error kemarin. If saya menggunakan operasi ternary. Operasi ternary itu kok ternyata juga masih ada error. Ini yang coba nanti saya akan cek ulang ya nanti di sini. Coba di secara overall seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita pengen datanya itu benar nggak sih gitu, itu kita bisa lakukan seperti ini. Coba sih saya pasang seperti ini ya. Siapa tahu bisa, siapa tahu. Soalnya, oke, coba kita refresh. Tadinya laki-laki yang error. Oh, oh. Think. Ada yang dimarahi dia. Bentar. Tanner itu ini enggak ya? Kalau nggak salah, kalau nggak salah sama dengan sih. Cuma nggak tahu. Nah, seingat saya sih sama dengan. Cuma saya refresh. Oke, sepertinya aman ya.
edit. Oke, sudah benar ya, laki-laki ya. Jadi tadi saya salahnya adalah simbol ini teman-teman ya. Jadi dia sama dengannya 2, plus plus emang. Sama dengannya 2. Jadi kalau ini laki-laki ya berarti sudah. Kalau misalkan ini saya gunakan nih gorila cantik ini perempuan. Ini ada niam, saya edit laki-laki. Sudah oke ya, sudah aman ya. Jadi artinya kelamin di sini sama dengan kelamin yang bawah. Jadi jenis kelamin yang tulisan yang atas sama dengan yang radio buttonnya, maksudnya seperti itu. Oke, biar nggak ambigu nih, biar nggak ngantuk. Nah, di sini oke, masalah edit aman ya. Terus di sini saya tambahkan untuk apa namanya? Delete. Nah, delete itu bagaimana? Di sini saya gunakan konsep ini tadi edit sudah saya tutup dulu. Kemudian saya di web ini di apa namanya? Itu menggunakan form delete. Nah, form delete ini sebenarnya begini. Sebenarnya kalau hapus data itu nggak langsung dihapus, tapi dia konfirmasi dulu benar nggak mau dihapus. Jika iya, maka jalankan post. Jadi kalau ada orang klik delete itu lakukan get dulu. Benar nggak sih data ini mau dihapus? Jika iya, maka hapus yang ini. Itu adalah contoh simpelnya seperti itu. Jadi di dalam aksi itu, yang pertama di dalam ini apa namanya? Kalau di siswa itu mau diklik hapus, maka di sini hapus data siswa. Tapi belum dihapus, masih di buffer dulu. Hapus data siswa, ID siswanya berapa. Kemudian ini di buffer di sini, di buffer di ID siswa. Kemudian masukkan ke controller. Go to form delete. Jadi di sini dia melakukan pencarian di form delete apakah benar mau di delete apa tidak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman amati itu misalkan nih, ini mau saya hapus, RT mau saya hapus. Konfirmasi hapus, ID siswa 2, nama siswa RT. KRW sekalian, kalau batal ya back lagi. Tapi kalau hapus yang beneran, delete data, maka sudah hilang di sini teman-teman. Jadi ini setelah nanti saya klik. Nah, di sini teman-teman melihat ada eh, konfirmasi delete. Nah, di sini ada kata-kata ini input button submit delete data. Jadi di sini saya menggunakan form. Ini mungkin saya hapus saja di sini. Saya gunakan form. Yang form itu tersusun dari inline block style aja ya teman. Kalau nggak dikasih ini nanti dia jadi turun nanti. Ada 2 baris gitu. Action ini aksi hapus. Nah, sekarang saya coba. Tadi kan sempat saya ngomong ada error ya kan. Saya coba aja ini saya hapus. Maaf. Saya hapus ini klik 2 kali X di sini. Oke, saya coba hapus Juli yang ini. Saya hapus delete data. Apa yang terjadi? Post method is not support for route hapus bla 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 bla. Artinya di situ peran dari URL sangat penting teman-teman. Karena apa? Domain itu diletakkan di mana? Teman-teman amati ya. Kalau dia apa namanya? Domainnya nggak kita kunci, larinya kemana? Hapus DT siswa aksi hapus. Padahal route itu nggak kita sediakan route itu. Teman-teman amati di sini. Kecil tapi sangat krusial. Oke, saya back aja dulu di sini. Saya back, refresh dulu. Saya hapus Juli. Ini sudah oke ya, hapus seperti ini ya. Saya delete. Nah, di sini persekian detik dia munculkan dan dia balik ke sini. Jadi itu seperti itu teman-teman. Makanya waspada dengan kata-kata URL di sini. Ini menjadi satu poin penting teman-teman ya. Terus di sini ada batal. Kalau batal cuma bedanya apa? Kalau ini teman-teman amati secara detail. Button itu saya gunakan tipe submit. Tetapi kalau yang tombol satunya batal itu saya gunakan aref. Yang mana URL-nya saya kembalikan lagi ke data siswa. Itu adalah contoh simpelnya kalau kita menggunakan GUI. Jelas jadi teman-teman. Jadi kalau untuk hapus, seperti teman-teman cara menghapus di Eloquent, yaitu model siswa, find, delete, selesai. Yang mau di delete apa? Ya ini, ID find-nya tadi, find, delete. Jadi itu adalah contoh penggunaan. Saya coba misalkan begini, tidak menggunakan ini ya, tapi menggunakan query builder ya. Saya coba query builder, saya coba untuk menggunakan dari tadi kok Eloquent aja Pak. Coba query builder bagaimana dampaknya. Kita buat seperti ini, kita enter di sini.
Ini bukan keberhasilan ya, tapi oke, nggak masalah lah. Ini saya ambilkan dari ini nih. Request, ganti ke sini. Kira-kira bisa nggak ya teman-teman ya? Oke, kita refresh dulu. Gorilla aja saya hapus. Saya hapus, delete data. Beres ya teman-teman ya, aman ya, tidak ada yang nyantol. Jadi seperti itu teman. Jadi kalau kita mau menggunakan Eloquent juga bisa, Query Builder juga bisa. Tapi waspada teman-teman. Yang sering saya warning adalah ini teman-teman. Kecil tapi DB itu merupakan middleware atau harus perlu use. Kalau teman-teman laptopnya itu kadang-kadang kalau nge-lag itu ngetik DB itu nggak langsung otomatis terambil. Jadi saran saya dicek setelah ngetik DB, lupa kok error. Intip di bagian atas, ngintipnya bagian atas, sudah dipanggil nggak Basecamp DB ini? Jika belum, maka sampai teman-teman jelek, sampai laptopnya ngehang, juga pasti error. Jadi kalau ini saya delete, saya save, terus ini saya refresh, saya hapus, jadinya not found, teman-teman ya. Jelas ya di sini ya. Tadi saya back, artinya apa? Harus dikembalikan DB-nya, tapi nggak jadi saya delete. Yang saya delete yang gorila cantik aja ini yang saya delete. Selesai di situ. Jadi jelas ya teman-teman ya, untuk proses create, read, update, delete sudah selesai di hari ini. Jadi materinya kita sudah selesai, tidak ada materi tambahan. Jadi teman-teman nanti di next, oke, saya stop dulu.